Hari 7 malam di Vietnam. Ayo, kan di gate-gate gitu kan pasti ada Ngurusin anak minta minum. minta botol. Oh ini merah. Hari ini tanggal 4 Mei 2024 adalah hari pertama kita, hari departure kita dari Jakarta ke Vietnam. Dan kali ini maskapai yang kita pakai adalah Vietjet Air dan rutenya direct dari Jakarta langsung ke Hanoi. Perjalanan sekitar 4 jam, jalannya siang, nyampainya bakal sore. Otomatis kita lumayan gabut ya guys. Namanya apa yang Nah, sekitar jam 18-an gitu, kita udah landing nih, Noi Bay Airport, Hanoi. Emang iya? Iya, lo kadang-kadang sih pesawat jauh. Emang lo tahu kalau itu dia terima kasih? Thank you. Bahasa Inggris. Ini di Harmoni nih, Dapat obat. 33 derajat Celcius. Lebak bulus. Ini dong, Lebak Bulusnya masih stadion dicek. Gue bawa asisten 3 tuh. Satu lagi mana tuh asisten tuh? Lihat dong, gue nggak bawa koper. Gue bawa dari rumah, cuma ditinggal. Dari Noi Bay Airport kita milih buat naik bus 86. Nanti kita turunnya di Old Quarter, karena kalau misalkan naik taksi jauh lebih mahal harganya, jadi kita milih untuk naik bus aja. Nah, kalau naik bus ini tarifnya sekitar 45.000 VND, atau kalau dirupiahin sekitar 30 ribuan something gitu deh. Dari sipnya. Perjalanan dari airport ke Old Quarter sekitar 1 jam, dan di dalam busnya untungnya ada wifi ya guys. Orang gila mana yang pakai wifi bus buat ngupload drive? Turun dari bus, kita jalan kaki karena kebetulan kita nginepnya tuh di daerah Old Quarter dan kita sampai di malam minggu. Setiap weekend itu jalanan Old Quarter ditutup untuk mobil-mobil dan kendaraan, dan jadilah Hanoi Night Market setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tapi meskipun begitu tetap harus hati-hati karena banyak motor yang tetap lalu lalang ya guys. Nah, karena di sini udah ada Grab Car, jadi gue menyarankan kalau misalkan memang lo nggak mau jalan kaki, lo mending pesen Grab Car aja dibanding lo harus pesen taksi. Guna menghindari dimainin argo atau diputar-putar rute, karena kan kita nggak tahu rute aslinya kayak gimana ya. Untuk paymentnya selain cash, biar lebih simple, gue saranin lo udah sambungin Mastercard lo ke Grab sejak lo masih di Indonesia, karena OVO lo udah nggak bakal bisa dipakai di sana. Sambil jalan menuju hotel, kita foto-foto dulu nih. Di senternya Old Quarter ada cafe namanya Aldo, itu menjadi patokan kita nih selama di Hanoi. Nah, sebenarnya hotel kita itu udah deket banget nih dari Aldo Old Quarter. Kalau jalan kaki itu paling cuma sekitar 3 menitan. Tapi gue dan teman-teman gue jalan hampir 30 menit lah bolak-balik. Kita salah nulis nama hotel, karena di sini nama hotelnya tuh mirip-mirip banget, dan gue pun kondisinya cuma kurang 1 kata doang nih di map. Jadi better next time kalau ke Vietnam nulis nama hotel yang lengkap. Selesai taruh barang di hotel, kita keluar lagi karena masih agak sore, sekitar jam 9 atau jam 10 malam gitu, karena Old Quarter Hanoi Night Market ini tutupnya jam setengah 12 malam. Kita masih punya banyak waktu. Sebagai gambaran, Hanoi Night Market ini kurang lebih bentukannya kayak Car Free Day lah di Jakarta. Cuma bedanya kalau CFD itu kan dia kalau siang nggak ada yang jualan. Kalau di Hanoi Night Market ini kalau siang pun tetap ada toko-toko yang buka, karena itu memang permanen ya guys. Toko-tokonya itu kebanyakan cafe dan resto. Tapi kalau mau cari oleh-oleh, souvenir dan segala macam di Old Quarter juga udah cukup lengkap. Nah, kalau sekarang gue lagi coba masuk ke toko di mana tuh dia jual segala olahan herbal, namanya Herbalis. Jualannya apa aja? Isinya ada kayak wangi-wangian, sabun, sampo, essential oil, termasuk juga teh, kopi olahan, ya kayak gitu-gitulah pokoknya. Terus ada rempah-rempah juga. Habis dari di toko-toko ngeliat-ngeliat, kita jajan-jajan, nyetok makanan dan minuman di Circle K. Kita cari minimarket aja biar aman. Ini fancy banget dah Circle K. Ngikutin saran orang-orang, katanya kalau di Vietnam gak usah bawa uang Vietnam. Jadi bawa uang Vietnam dikit doang, 500.000. Cuma buat naik bis doang sama jajan-jajan sedikit. Sisanya ambil di ATM namanya Vietcombank. Selama di Vietnam, gue nyobain narik uang pakai 2 kartu. Yang pertama BCA dan yang kedua ada CIMB Niaga.
Kalau yang BCA itu dia ada fee-nya 20.000 per satu kali tarikan. Kalau misalkan yang si IMB Niaga dia nggak kena fee sama sekali, alias gratis, cuma tukar kurs aja. Selama di Hanoi gue selalu narik uang di Vietcombank di depannya Aldo Old Quarter. Nah, patokan yang tadi nih. ATM-nya buka 24 jam dan saat ini Old Quarter udah mulai dibuka lagi jalannya buat pemotor karena udah lumayan malam. Nah, sebelum tadi kita ke ATM, kita tuh sempet lewatin B Street. Ini deket banget sama hotel kita. Isinya tuh banyak klub malam dan banyak orang yang pesta bir gitu. Cuma karena kita berempat nggak ada yang minum sama sekali, tapi kita tetap pengen nongkrong. Jadi kita cari tempat yang agak sepi, terus kita nongkrong di situ. Kita coba minum air putih sama makan kacang-kacangan. Nah, ciri khasnya orang Vietnam itu mereka tuh banyak nongkrong, tapi tuh emang demennya nongkrongnya di pinggir jalan. Kafenya tuh sebenarnya ada tempat makan di dalam, tapi mereka tuh pakai bangku kecil-kecil buat duduk di pinggir jalan. Emang duduknya gitu, dan kebanyakan ya minumnya tuh, kalau kita kan biasanya kalau di pinggir jalan tuh makannya ya pakai taichan, makan yang berat-berat. Dia enggak, dia cuma minum, kadang cuma minum ringan doang, bukan alkohol aja ya, minum kayak es-esan gitu. Terus makannya tuh cuma kuaci dan kacang. Nah, ini pendampingnya doang, udah gitu, nggak ada makan apa-apa lagi. Jarang banget yang makan berat di pinggir jalan, karena intinya mereka cuma mau nongkrong. Nah, di Vietnam ini ciri khas banget sama yang namanya daun ketumbar. Jadi banyak makanan yang apapun itu ditaruhin daun ketumbar. Yang ya gue nggak cocok sama makanan sini sejujurnya, karena gue nggak suka daun ketumbar dan gue bener-bener nggak bisa nerima daun ketumbar. Cuka-cukaan gitu lah. Ini kayaknya rasa ini versi ini ya? Ini. Gak suka ya lu daun-daunannya ya? Dasarnya gue yang gak suka sayur deh. Itu wangi daun. Jadi wangi gitu kan? Jadi gue gak bisa makan ini, maaf. Menurut gue nggak banyak terjadi suka ya saat gitu loh. Iya ya. Gue cuman kayak langsung ya. Terus tadi tuh sebenarnya nanya. Ini namanya buah apa? Malah dikasih apa nih namanya, bumbu rujak. Jadi gue coba bisa ngabisin kentang dan kacang rebus yang itu udah biasa banget di Indonesia. Nah, the real hari pertama kita pagi-pagi udah breakfast di Bancong Cafe, yang mana ini cuma 50 meter dari hotel kita, deket banget. Dan di cafe ini tuh memang terkenalnya dia sama estetikanya, itu nomor satu. Dan makanannya juga enak sih, walaupun dia jarang khas Vietnamnya. Paling yang khas Vietnamnya itu apa-apa yang dipakein kelapa-kelapa gini nih, kayak jus, atasnya ada kelapa, ada kokonatnya lah. Dan tapi kebanyakan makanan yang dia jual itu berbau western ya. Dan kali ini gue sama teman-teman gue juga breakfastnya western, yaitu pizza. Dan pizzanya di sini enak, gue akuin. Dan karena pizza yang ada di Bancong Cafe ini, gue jadi sering nyari pizza selama di Vietnam karena nagih banget. Life is beautiful, too sweet to be wasted. When you look at the sky, that's so blue, it's make you happy. So wake up and get up, we start the day. Together we go, nothing can stop us. Let's get started. Untuk ke destinasi selanjutnya, karena lumayan jauh, kita milih untuk naik Grab Bike. Karena selain murah, kita juga pengen ngerasain sensasi ada di atas kendaraan yang klakson mulu dan pakai helm khas Vietnam banget. Di sini hongnya lebih barbar guys dibanding di Jakarta ya. Kalau menurut gue yang orang Jakarta padahal udah barbar, ini lebih barbar bro. Lu nggak salah apa-apa aja lu di hong. Ini emosinya udah ya kata-kata nih. Orang-orang marah-marah aja, gue juga bingung nih. Terus udah gitu klaksonnya tuh bukan klakson yang slow gitu, kan ada ya klakson slow pong gitu doang. Nah ini tuh klakson marah-marah semua, kayak klakson panjang
Kali ini kita lagi kunjungin salah satu museum yang ada di Vietnam, namanya Holo Prison. Ini dulunya penjara orang-orang Vietnam pas masih zaman dijajah dulu. Harga tiket masuknya 50.000 VND, dan kalau misalkan baru masuk kita ditawarin mau sewa audio atau enggak. Harga 100.000 VND. Audionya isinya tentang penjelasan seputar yang ada di museum ini. Tapi kalau misalkan nggak mau nggak apa-apa kayak kita, karena itu optional aja. Oh, tour guide ya? Gede ya? Mereka tuh dipasangnya cuma satu kaki doang tau. Kata gua mah si museum ini visioner ya. Dia tahu kita habis capek-capek keliling-keliling terus ada aja yang dijualnya es krim, nggak masuk akal gitu. Maksudnya kan kalau dibilang ada hubungannya nggak ada hubungannya. Enggak, kalau di Indonesia cilor. Terus di depannya tuh langsung ada tempat santai-santai gini, bener-bener kayak buat orang-orang yang habis Rest area. iya. Kata gue sih capek sih muternya karena gede. Terus setiap sudutnya tuh dia ada penjelasannya gitu. Kebetulan ini baru lihat deh museum yang benar-benar di tempatnya ini, terus kayak semuanya tuh terawat gitu loh yo. Iya benar ada ininya sesuai sama porsinya dia gitu loh. Kalau biasanya kayak di lawang sewu aja kadang Enggak, bukan museum masih. museum anjir. Oh, iya. Lu udah pernah ke lawang sewu belum? Di. gue tadi bahas mau lawang sewu ternyata dia belum pernah ke lawang sewu. Gak bisa bedain dong lu. Ini match sama baju aku. Apanya? Ini juga match sama ini. Tolong. Selesai dari museum, kita mau pergi makan siang. Kita perginya jalan kaki aja. Kali ini kita mau makan siangnya itu po. Ini po pertama kita di Vietnam, namanya Po Tan. Ini dia rekomen banget sih di TikTok karena no pork, no lard ya guys. Terus jalan tuh kita sekitar 1 kilometeran gitu, sekitar 15 menitan gitu deh. gặp anh là em biết em si tình 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 toan tình tình tan 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 tình. Di setiap parkir motor di sini ditutupin pakai kain basah gini, jadi pantat lu nggak. Oh, ini kan kita ada 1000 langkah sehari. Hey burung, nyanyikanlah. Tintin terus. Gua nggak suka ini ya guys. Segar. Udah ini mantep dia kayaknya. Oke, boleh minum bakar. Oh. Sorry. Nyiprat coy. Kayak soto. Gue nggak suka. Wangi banget. Ini namanya apa tau nggak kayak? Daun ketumbar. Oh iya, daun ketumbar. Lupa mulu ya. Banyak. Jadi mau nggak? Gede-gede amat sumpitnya. Oh nggak bawa ya? Nggak bawa Royco-nya ya? Bawa. Cabe. Baju sapi. Sumpitnya udah banget ya? Iya. Coba-cobain. Ya Allah. Kita mau? Ih, makin enak. Cobain. Udah. Masak kok. Jadi nggak otentik dong. Lu makannya gitu. Gue suka.
makan dan sholat di Masjid An-Nur, kita langsung main ke Train Street. Gue tekenin satu hal, masuk ke area Train Street ini gratis ya guys, nggak ada yang bayar. Jadi kalau misalkan nanti lo di stop dan lo dibilang lo nggak boleh milih cafe lo sendiri, lo terabasin aja, karena kita bebas milih cafe manapun yang mau kita kunjungin. Selama lo nggak lalu lalang di lintasan kereta pas kereta mau lewat, karena biasanya 10 menit sebelum kereta lewat tuh kita udah diwanti-wanti untuk nggak ada yang lalu lalang lagi. Yang artinya semua pengunjung harus udah standby di cafe yang mereka kunjungin masing-masing, nggak boleh nyari-nyari lagi tuh. Selesai hahihi di Train Street, kita langsung cabut mau ke hotel karena kita mau preparing something. Kita mau pergi lagi, habis ini kita mau pindah hotel. Kita akan naik bus malam ini. Geboy mujair, anang ning nong, kahubi bran, gumpreng. Karena sekarang masih hari Minggu, jadi kita kedapatan lagi nih Hanoi Night Market kedua kalinya. Nah kali ini lagi ada perayaan di Old Quarter. Habis ambil barang di hotel, kita langsung cus lagi berangkat karena kita mau naik sleeper bus dan kita udah siap semua sama baju tidur yang menurut kita nyaman. Kalau gue sih pakai baju yang kemarin ya, jadi biar irit bajunya. Jadi kita mau jalan dulu guys. Kita mau jalan ke apa? Kita naik bus malam, juk. Kereta berangkat, salah. Ini activity kedua kalinya kita dorong-dorong koper di tengah keramaian ya guys. Tapi nggak apa-apa, dengan begini kita hemat hotel 1 malam. Malam ini kita nggak sewa hotel di mana-mana karena kita semalaman di sleeper bus. Perjalanan dari Hanoi ke Sapa itu 6 jam dan kita akan sampai di Sapa sekitar jam 5 subuh. Sambil jalan ke travelnya, kita juga sempetin makan malam karena kita belum makan. Kita makan malam di Chai Food yang akhirnya kita senang banget karena itu ada nasi. Hari itu kita belum makan nasi karena di Vietnam ini cukup susah ya nasi itu. Korean fried rice yang nggak di fried. Harganya 75.000. Kata Firani sih enak. 75 dong. Mari kita tambahkan bon cabai. Oh ya, by the way, ada sedikit life hack. Gue dari tadi makan pakai masako, pakai bon cabe. Itu ngebantu banget sih gue bawa dari Indonesia karena lidah gue tuh kurang cocok sama makanan sana. Jadi itu ngebantu banget sih buat ngejalanin hari-hari di Vietnam. Lagi lah. Jadi tidur ya. Selesai makan malam, kita langsung jalan lagi ke tempat travelnya karena kita udah dijemput pakai elep dan nanti kita akan naik sleeper bus. Episode sleeper bus dan hari-hari ke depan sampai hari ke-8 ada di episode selanjutnya. Ini kita sampai sini dulu. See you on another video. Anjay.